ketika membaca nanti seakan-akan nanti perpustakaan itu lagi tidak berfungsi nih. Makanya kita mau kuatkan kembali kunjungan-kunjungan di perpustakaan. Karena banyak yang saya monitor semua teman-teman di sekolah itu, ada beberapa sekolah yang bukunya masih tersimpan rapi, malah masih mungkin belum sempat disentuh sama anak-anak kita. Nah, untuk bagaimana supaya perpustakaan ini bisa menjadi hidup kembali dan semua buku-buku koleksi yang ada di dalam perpustakaan itu bisa anak-anak baca. Nah, kita nanti buat kita nanti buat mungkin model eskul kah atau apa modelnya. Jadi sehari anak-anak itu membaca kerjanya. Sama nanti sehari itu misalnya English Day atau English Camp, nanti itu sehari nanti anak-anak itu bercakap bahasa Inggris, bercakap bahasa Arab, atau mungkin nyetor hafalan nanti. Sama dengan literasi ini. Karena literasi ini menjadi atensi bahkan dunia, mengatensi ini terkait dengan bagaimana target-target dari PISA ini dan kondisi kita di Indonesia itu memang dianggap masih belum ini, butuh memang juga informasi masuk kan ya dari teman-teman, karena pengalamannya teman-teman guru bahasa Indonesia mungkin lebih banyak memahami teknis dari bahasa Indonesia, bagaimana penguatan-penguatan kita supaya nanti kita bisa mendorong program sehari membaca ini untuk penguatan literasi di Sulawesi Selatan. Tidak usah terlalu lama karena teman-teman semua mau istirahat. Ya, ini mengawali saja kita bersua dengan semua teman-teman guru mata pelajaran bahasa Indonesia pada malam ini. Dan harapan saya nanti ke depan pertemuan rutinnya itu semua bisa hadir, Bapak Ibu ya. Tolong disampaikan teman-temannya. Tapi jangan terlalu malam, Pak Ansar. Mungkin kita bisa nanti pada saat jam istirahat sekolah atau mungkin sore dan malam, supaya teman-teman ini bisa istirahat dengan baik. Kita tidak bisa mengganggu istirahatnya sama teman-teman dan keluarga. Saya kira pengantarnya mungkin itu, Pak Ansar. Ya, silakan mungkin disambung. Mungkin kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan silakan. Tapi saya pesankan jangan terlalu larut ya pertemuan ini malam. Mungkin beberapa mewakili lah dari teman-teman supaya perencanaan kita untuk penguatan literasi nanti program membaca itu nanti kita atur bagaimana dan minta masukan-masukannya semua dari teman-teman. Saya kira mungkin itu ya dari saya. Saya terima kasih sekali bisa berjumpa dengan semua teman-teman guru bahasa Indonesia pada malam ini. Semoga apa yang kita nanti programkan ini memang betul-betul bisa meningkatkan kinerja pendidikan kita, khususnya dengan penguatan literasi nanti anak sekolah di Sulawesi Selatan. Saya kira mungkin itu ya dari saya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua ya. Semoga sehat semua teman-teman guru bahasa Indonesia. Iya, silakan Pak Ansar. Ya. Saya mungkin tidak bisa bersamai diskusi ya. Ada pekerjaan lain yang saya mau kerja dulu sebentar, tapi saya tetap mendengar apa yang menjadi diskusinya teman-teman. Saya kira mungkin itu ya. Makasih banyak. Siap, ya. Demikianlah tadi atau sepatah kata mungkin yang sangat menarik dari Pak Kadis, yang saya rasa sangat menarik ya dengan programnya Pak Kadis. Semoga apa yang Pak Kadis harapkan kepada kita semua bisa terwujud dan terrealisasi. Tapi untuk acara selanjutnya Pak Kabit, untuk sesi tanya jawab mungkin saya kembalikan sama Pak Kabit PTK. Iya, Kabit Pak. Baik, terima kasih Ibu Fitri, moderator. Terima kasih Pak Kadis telah memberikan arahan untuk kita. Bapak Ibu, saya kira tadi kita sudah dengar penyampaian dari Pak Kadis. Kurang lebih 15 menit insya Allah kita diskusi terkait dengan arahan Pak Kadis untuk bagaimana kita membuat satu program gerakan ya literasi ini. Intinya adalah kita akan membuat satu hari itu gerakan untuk membaca manual ya, membaca buku ya, kemudian mungkin dengan membaca buku itu kita berikan penugasan kepada siswa kita
mungkin tugasnya membuat kesimpulan kah, atau mungkin membuat apalah terkait dengan itu. Dan kalau misalnya bisa saja itu menjadi sebuah penugasan pada mapel yang pada saat itu berlangsung. Misalnya saja mapel sejarah, pada saat itu pas bertepatan sejarah kita laksanakan apa namanya kegiatan itu, ya mungkin itulah sebagai bentuk mungkin penilaian atau evaluasi pada kesempatan itu. Ya, karena itu Bapak Ibu, bagaimana teknisnya ini kita diskusikan, kita meminta dengar saran dan pendapat dari Bapak Ibu. Karena itu silakan eh, Pak Talib dulu. Ya, silakan Pak Talib. Saya buka mic-nya saja untuk semua ya, tapi kita tertib. Silakan Pak Talib. Ya, terima kasih Pak Ansar atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya dari SMK 3 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini saya punya saran begini. Bagaimana kalau setiap pagi, karena kalau setiap hari pagi, setiap pagi misalnya yang diusulkan tadi oleh kepala dinas, 1 hari membaca itu siswa, itu juga membosankan Pak. Kalau setiap hari, dan itu panjang waktunya, misalnya dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 3, itu terlalu panjang. Kita beri batasan waktu, misalnya setiap hari Jumat atau hari Senin, 1 kali 1 minggu. Kita memberikan arahan kepada siswa untuk membaca selama 25 menit. Kan 1 jam itu sarankan siswa itu membaca 25 menit. Setelah itu kita mengarahkan menulis apa yang ia baca itu selama 15 menit. Jadi semuanya ada 40 menit. Kemudian kita sarankan kepada siswa untuk mengutarakan apa yang mereka baca, apa yang mereka pahami. Mengapa demikian? Yang pertama alasannya begini, daya membaca siswa itu menurun untuk membaca. Kemudian daya untuk menulis juga itu tidak karuan sekarang, karena tulisannya itu berantakan dan sebagainya, malahan banyak siswa yang tidak bisa menulis dengan baik ataupun membaca dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kita mengarahkan siswa untuk mengutarakan apa yang telah mereka tulis atau apa yang mereka telah baca. Nah, itu barangkali jadi sudah tercover dalam 3 kegiatan dalam 1 jam mata pelajaran. Nah, ini setidaknya 1 jam mata pelajaran saja Pak Ansar. Begitu saran saya. Terima kasih. Terima kasih. Bisa kolom obrolannya dibuka host supaya bisa teman-teman menulis. Ya, terima kasih Pak Talib atas. Terima kasih Pak. Ya, cuman saya belum tahu betul ini Pak Talib dari SMA 3 apa ini, Goa kah, Makassar kah? Makassar, SMK 3 Makassar Pak. Oh iya, sebut kan SMK 3 ini banyak Pak. Iya betul, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu, saya sebut namanya. Terima kasih Pak Talib. Arah masukannya ke Ibu Suhartina. Silakan Bu Suhartina, perkenalkan diri dari mana? Oke, Pak. Saya dari SMK Negeri 9 Pangkep, Pak. Ini masukan dari saya, Pak. Bagaimana kalau tiap sekolah kan ada beberapa guru bahasa Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa di zaman sekarang untuk literasi peserta didik itu menurun karena mereka mengandalkan apa yang sudah disediakan oleh internet.
Jadi mereka bosan untuk membaca melalui buku. Dia hanya mengandalkan internet, apa yang disediakan di internet. Jadi harapan saya ketika kita membentuk sebuah kelompok, semua guru bahasa Indonesia di sekolah itu saling kerjasama, bagaimana membuat kelompok-kelompok kecil sesuai dengan bidang atau minat dari peserta didik. Misalnya Pak, di SMK 9 itu kan ada banyak siswa. Mereka memiliki minat yang berbeda-beda. Bagaimana kalau kelompokkan, misalkan ada beberapa siswa yang memiliki minat, dia kemampuannya bisa menulis puisi, membuat buku. Kemudian ada beberapa siswa yang hanya memang suka dengan membaca. Maka kita bisa mengarahkan mereka untuk menyusun sebuah karya ilmiah dari hasil bacaan mereka. Jadi selain dari suksesnya literasi yang kita akan rencanakan ini, program dari pemerintah, kita juga bisa memberikan siswa ilmu bahwa literasi yang kita buat ini adalah bagaimana caranya mereka dapat memahami apa yang dia baca, tidak hanya tahu apa yang dia baca, tapi sudah paham apa yang telah dia baca. Karena jujur Pak, di sekolah itu kata literasi itu hanya sebatas membaca saja Pak. Padahal literasi itu kita tahu bahwa literasi adalah bagaimana kita membaca apa yang telah kita baca dan bagaimana kita melakukan informasi-informasi yang kita pahami pada saat membaca. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mana. Ya, terima kasih Bu Suartina ya. Dari SMK 9 ya? Iya Pak, SMK 9. Izin dari Sopeng. Gua. Sabar. Selanjutnya karena banyak ini Sopeng dulu, silakan. Mohon kolom obrolannya dibuka oleh host supaya tapi sebelum nulis sempat dipanggil. Terima Babe, mohon izin dari SMK Negeri 3 Sopeng Pak. Ya, silakan Pak. Saya sangat dengan program dari Dinas Pendidikan tentang kegiatan literasi ini. Pak, kebetulan saya merangkap sebagai kepala perpustakaan di sekolah. Itulah salah satu hal yang menjadi program saya di semester ini. Namun saya punya usul seperti ini, kalau memang nanti bisa dilakukan, saya punya konsep bahwa anak-anak ini memiliki satu buku sumber bacaan, bukan sumbernya dari perpustakaan, tapi dia membawa sumber bacaan itu dari rumah, Pak. Dengan alasan begini, tidak semua sekolah dengan sumber bacaan yang ada di perpustakaan itu anak-anak tertarik. Tetapi jika dia membawa sendiri dari rumah dan dikontrol oleh masing-masing guru yang ada di sekolah, saya yakin bisa, Pak. Kebetulan di sekolah, Pak, karena dipercayakan jadi kepala perpustakaan, saya mencoba menggagas ini program cerdas. Jadi di program cerdas ini kami akan lakukan konsep seperti tadi. Tetapi saya masih terbata-bata untuk melaksanakan. Saya menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan bagaimana nantinya dan forum MGMP. Siapa tahu program ini nanti bisa berkembang lebih baik lagi untuk kita semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Faisal dari SMK 3 Sopeng. Satu lagi ya, terima kasih ya 3 penanya. Bapak Ibu ada yang saya mau sampaikan dan tolong disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, mapel lainnya, pokoknya semualah Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah ada ini berapa kali nih? Jangankan di sini pada saat kita meeting dengan apel pagi saja dengan Pak Gubernur dengan semua kepala sekolah. Ini ada yang kebablasan. Yang saya mau sampaikan ini etika dan literasi juga. Bapak Ibu, kalau di dalam
kita sementara meeting online Zoom, kami sangat berharap Bapak Ibu tidak usah melakukan gerakan-gerakan atau mengklik kiri kanan, share screen dan lain-lain sebagainya. Itu banyak sekali. Dan ingat juga, kalau Bapak Ibu masuk ke room Zoom, pastikan mic-nya itu dimatikan. Ya, ini sudah saya sampaikan 4-5 tahun yang lalu ini. Pada saat kita mulai Zoom itu saya selalu memberikan materi terkait dengan etika dalam Zoom. Nah, ini banyak kebablasan. Ya, jangan ke Bapak Ibu guru, kepala sekolah saja kalau apel dengan Pak Gub itu kadang ada yang kebablasan, terbuka semua baru ribut sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat berharap dalam forum apapun itu, saya selalu sampaikan kita ini adalah pendidik. Nah, kalau ada yang share screen baru coret-coret, tadi sama dengan tadi kegiatan GTK Andalan Akademi, masa yang menjadi narasumber kita itu sekretarisnya Dirjen dari Komdigi dan analisisnya dari Kementerian PMK, masa Bapak Ibu guru mencoret-coret share screen gambar-gambar kiri kanan, wah sungguh sangat mencoreng saya sebagai ini pelaksana kegiatan itu. Kalau ya mudah-mudahan kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kan banyak juga yang tergabung dalam kegiatan GTK Andalan Akademi ini, tolong disampaikanlah. Jangan makin mencoret-coret, jangan makin share screen, jangan makin apa lain sebagainya. Apalagi untuk besok ini itu deputinya KPK yang akan menjadi pemateri kita hari Kamis ini. Ya, jadi saya sangat berharap, ayo kita beretika, kita utamakan literasi. Nah, itu sebagai penyampaian tambahan Bapak Ibu, dan kami sangat berharap itu bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru lainnya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu guru, kami ingin sampaikan di room chat itu sudah ada daftar hadir, dan kami minta akan memberi masukannya terkait dengan program yang kita sampaikan ini. Jadi kalau ada sebentar Bapak Ibu yang belum sempat untuk berbicara, mengutarakan pendapatnya, silahkan di daftar hadir itu kami sudah sematkan untuk untuk masukan-masukannya di situ. Baik, kita kembali ke topik kita terkait dengan apa tadi yang disampaikan, 3 dari Pak Talib, kemudian dari Ibu Suartina, Pak Faisal. Terima kasih ya, program ide-idenya ya, terutama tadi Pak Talib ya, dalam bagaimana menstrukturnya nanti itu, mulai dari membaca, kemudian menulis, kemudian mengutarakan ya, itu terima kasih. Kemudian dari Ibu Suartina dan Pak Faisal. Intinya nanti kami coba untuk ini mengumpulkan semuanya masukan-masukan Bapak Ibu guru. Baik, satu sesi lagi ya, kita buka supaya tidak terlalu lama. Kita bisa dulu penanya kita. Saya berikan kepada Pak Sapi nih. Ya, silakan Pak Saidi. Silakan Pak Saidi, 30 kembang. Mic-nya Pak dibuka. Pak Muksin. Buka mic-nya Pak, dibuka mic-nya dulu. Ya, oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Syir Jalil dari SMA Negeri 3 Bulukumba. Langsung saja Pak, kita ketahui bersama bahwa dalam bahasa Indonesia ada 4 keterampilan yang sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah keterampilan membaca itu sendiri, kemudian menulis, berbicara, dan mendengarkan. Tentunya dari keempat keterampilan itu merupakan literasi. Jadi kita tidak boleh menstagnanisasi literasi itu hanya dalam konsep membaca, tetapi dia harus terkaper dari keempat keterampilan ini. Jadi saran saya, kita harus membuat atau mendesain sebuah konsep dalam hal peningkatan literasi keempat tadi ini, yaitu ada bacaan. Jadi bukan saya tidak sependapat dari pembicara sebelumnya, ada bacaan yang sama sehingga ada tolak ukur. Ada tolak ukur atau ada
kartu kontrol seperti yang digalakkan sekarang, literasi Al-Quran itu kan ada kartu kontrol ya. Seperti apa capaian daripada penguatan literasi itu sendiri. Selanjutnya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Selatan itu perlu memperbanyak mendistribusikan koleksi-koleksi buku yang dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah penguatan sejarah itu sendiri. Ya, saya kira seperti itu Pak. Untuk sementara masih banyak yang teman-teman kita yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Saidi Jalil ya atas masukannya. Saya beralih ke Ibu Wulan ya. Silakan Bu Wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak, saya tidak aktifkan kamera soalnya lagi di jalan Pak. Oke ya, silakan Bu, silakan. Baik, Robbi Srohli Sadari wa Yassir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi perkenalkan, nama saya Wulandari dari Kota Palopo, berasal dari SMK Pertambangan Deva Nusantara. Jadi sekolah kami baru buka. Jadi terkait pertanyaan saya dan masukan juga, pertanyaan saya itu lebih kepada menurut Bapak, apakah waktu dalam proses pembelajaran yang saat ini untuk menyisipkan sesi membaca dan penugasan berbasis bacaan itu seperti apa? Kemudian kan kendala yang mungkin dihadapi guru-guru dalam menerapkan gerakan membaca ini, terutama pada mapel yang berbasis praktek seperti olahraga dan seni atau kejuruan seperti SMK itu bagaimana? Dan saran saya sebenarnya lebih kepada terkait gerakan membaca ini, membaca manual ini lebih kepada saya setuju sebenarnya dari beberapa pendapat yang kita memberikan sediakan waktu untuk kepada siswa-siswa kita, karena konsen atau atensinya sebenarnya anak-anak itu tidak perlu terlalu banyak dan panjang, karena ketika siswa diberikan terlalu lama maka dia akan bosan. Nah, saran saya terkait hal itu lebih kepada yang pertama mungkin waktunya itu membaca singkat tapi lebih konsisten. Tadi bisa 10-15 menit. Jadi kan apalagi kita tahu bersama anak-anak kita ini generasi Z, ya Allah. Jadi kita perlu terapkan reading break di awal atau akhir pelajaran selama 10-15 menit saja. Jadi kita perlu singkat saja tapi dilakukan secara rutin, bisa bagaimana kita bisa membuat siswa lebih fokus dan tidak merasa bosan. Jadi kita juga sebaiknya atau seyogyanya buat pola jadwal rotasi, misalnya hari Senin dan Kamis. Waktu membacanya ini dilakukan di mapel bahasa Indonesia ataukah di sejarah. Jadi hari Selasa dan Jumat ini bisa dilakukan di mapel lain seperti misalnya tadi yang dijelaskan teman-teman terkait matematika, fisika atau IPA ataukah mapel kejuruan seperti SMK. Jadi kita ini menghindari kejenuhan karena tidak dilakukan terus-menerus di setiap jam pelajaran. Jadi kita juga seyogyanya selingi dengan kegiatan ringan usai membaca. Jadi setelah membaca kita bisa dilanjutkan dengan kegiatan menyenangkan, misalnya terkait menuliskan satu kalimat dari bacaannya, kemudian bisa ilustrasi dari hasil bacaannya, karena kan anak-anak juga kan secara keseluruhan itu tidak semua sama dalam proses mereka belajar. Kemudian bisa juga diminta untuk melakukan presentasi selama 1 menit misalnya. Jadi kita juga bisa menggunakan metode silent reading atau sharing, di mana itu kita bagikan juga ke siswa 5-10 menit membaca secara mandiri, lalu 2-5 menit itu kita bisa berbagi secara lisan di kelompok kecil ataupun melalui post board di kelasnya. Jadi perlu juga variasi tempat dan suasana. Jadi tidak selalu di ruang kelas, sesekali mungkin bisa membaca di taman sekolah ataukah sudut baca kelas
ataupun suasana baru yang membuat pengalaman membaca mereka menjadi tentu lebih menyenangkan. Nah, selain itu sebaiknya kita mengkombinasi bacaan manual dan visual. Dalam hal ini transisi. Jadi kita tetap pakai bacaan manual dalam hal ini buku atau buku cetak, tapi kadang juga bisa diselingi komik edukatif kan. Kita tidak bisa membedakan, kan anak-anak sekarang itu sukanya buku fiksi dan non fiksi. Jadi teks gambar bisa kita perlihatkan cerpen atau artikel dari buletin sekolah, ataukah kita juga bisa pakai media flipbook cetak yang tentunya interaktif di dalamnya. Jadi untuk itu hari misalnya kita memberikan hari bertema literasinya tentang apa, misal tentang motivasi, kemudian hari Jumat inspirasi bacaannya tentang biografi tokoh, kemudian Selasa sastra bacaan puisi ataukah cerpen pendek. Jadi prinsip utamanya kan kita lebih ke generasi Z ini. Jadi kita jangan terlalu lama, kemudian cukup padat dan bermakna, kemudian berikan kebebasan melalui topik bacaan dengan tentunya kita memberikan bimbingan dan arahan kepada anak-anak. Kemudian libatkan media visual atau kegiatan kreatif ketika mereka usai membaca. Dan terakhir, bangun koneksi antara bacaan dengan kehidupan nyata mereka, sehingga apa yang mereka baca akan sampai ke hati, karena ketika sampai di hati tentunya akan tersimpan juga di pikiran dan perasaan mereka. Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak 22 gua silakan. Ini dari tadi nih Pak Hendra, silakan Pak Hendra sama 22 gua. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, salam sehat dan sejahtera semua buat teman-teman guru Bahasa Indonesia se-Sulawesi Selatan. Saya punya pandangan yang sedikit berbeda barangkali Pak. Karena baik kita pahami bahwa literasi itu punya pengertian yang sangat luas. Sementara kita sebagai guru bahasa Indonesia itu hanya mengajarkan pengantar daripada literasi tersebut. Jadi literasi ini adalah kewajiban semua pendidik, bahkan semua umat manusia sebenarnya punya kewajiban terhadap kegiatan literasi ini. Nah, secara spesifik saya ingin memberikan saran Pak kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Dinas Pendidikan dalam hal ini. Saya ingin mengajukan sebuah saran, yaitu bagaimana jika kita membuat sebuah program yang saya sebut dengan literasi sehat, beradab, dan berkarakter. Karena saya kurang sepakat kalau kita mengatakan bahwa anak-anak kita, generasi kita itu malas melakukan kegiatan literasi. Malah mereka itu sangat aktif berliterasi, tetapi kiblat atau arah literasinya tidak lagi pada buku teks, tapi pada teknologi informasi komunikasi, utamanya Android atau gadget. Itu pun yang mereka kemudian baca atau lihat pada media-media itu, ini biasanya salah arah. Oleh karena itu, program kampanye literasi sehat, berkarakter, dan beradab barangkali ini bisa kita canangkan untuk kemudian di dalamnya nanti kita bisa memberikan atau pilihan yang tepat apa stimulus yang kita berikan kepada siswa sehingga kegiatan literasinya itu bisa kita arahkan pada kiblat literasi yang bermanfaat. Tidak hanya sekedar membuka film hanya untuk sekedar hiburan, tidak hanya sekedar bermain game hanya untuk sekedar hiburan, walaupun sebenarnya itu juga adalah sebuah kegiatan literasi. Karena sebenarnya kalau setiap kegiatan dilihat sisi manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Cuma kemudian sebagai siswa kadang memang kebablasan Pak. Oleh karena itu,
kampanye penyadaran literasi yang sehat, berkarakter dan beradab itu barangkali perlu untuk kita selipkan ke dalam kegiatan-kegiatan pendidikan kita di sekolah, lalu kemudian kita memberikan stimulus literasi, lalu kemudian melihat bagaimana reaksi atau aksi daripada siswa itu. Nah, dan yang terakhir ini paling perlu Pak, yaitu bagaimana caranya kita sebagai pendidik itu bisa mengapresiasi hasil literasi siswa, sehingga siswa merasa mempunyai tempat bermanfaat apa yang dia dapatkan, sehingga keinginan untuk mengembangkan kegiatan literasi dalam kehidupan sehari-harinya, baik membaca buku maupun melalui media internet, melalui gadget dan sebagainya, itu kemudian bisa diarahkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Barangkali seperti itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Musin dari SMA 5 Jeneponto. Ya, apa yang disampaikan Pak Musin tadi ya terkait sarannya, kemudian ada Ibu Wulan juga ya, kemudian ada siapa tadi yang Pak Jalil ya Pak Jalil, terima kasih. Kemudian oleh mendalam pada itu tadi sebenarnya membaca itu apa tadi disampaikan oleh Pak Musin ya. Nah, dalam kerangka pembelajaran mendalam kita semua sudah tahu nih ada bermaknanya, mindfulnya, meaningfulnya, dan joyfulnya. Tetapi itu adalah prinsipnya pembelajaran. Yang kemudian sangat dibutuhkan di dalam proses itu adalah pengalaman belajar. Jadi dalam kerangka PEM itu kalau tadi itu ada membaca, setelah membaca kemudian diarahkan untuk menulis, kemudian setelah menulis diarahkan untuk berbicara. Kalau tadi itu ada 4 apa tadi Pak? Keterampilan ada 4 Pak. Keterampilan berbahasa. 4 literasi ya. Keterampilan berbahasa Pak. 4 keterampilan membaca, menulis, berbicara, apalagi Pak? Menyimak. Ya. Nah, itu sebenarnya sesuai dengan itu pembelajaran mendalam sekarang. Jadi pembelajaran mendalam sekarang itu ada pengalaman belajar mulai dari bagaimana memahaminya, kemudian bagaimana mengaplikasikannya, dan antara adalah bagaimana merefleksikannya. Itu yang lagi digalakkan oleh kementerian melalui pembelajaran mendalam itu. Ya, jadi Bapak Ibu, waktu kita sudah jam 9. Terima kasih atas waktu tas semua. Semuanya kami insya Allah kita catat. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk berbicara pada kesempatan ini, itu di linknya kami sudah bagikan. Ya, kami sudah bagikan di link itu. Di room chatnya terkait dengan daftar hadir dan masukan-masukannya. Jadi silakan di situ. Satu lagi Bapak Ibu yang kami ingin sampaikan, apakah di antara kita ini ada ketua MGMP Kabupaten Kota? Ada. Setiap kabupaten Pak. Iya, ada yang hadir. Ada Pak. Nah, Bapak Ibu kalau hadir, Bapak Ibu khusus untuk KSB saja. Ketuanya kah atau sekretarisnya kah yang bergabung di grup dulu. Karena kita mau bentuk MGMP tingkat provinsi. Nah, jadi sekali lagi tidak usah masuk semua guru-gurunya, karena kalau masuk semua itu juga tidak muat grup WA. Makanya sebagian ya cukup mungkin pengurusnya saja, ketuanya kah atau ketua sekretaris lah, mau MGMP Bahasa Indonesia SMA, MGMP Bahasa Indonesia SMK atau SMA atau SLB, silakan bergabung ketuanya saja dulu. Nanti di situ kemudian kita bentuk, berembuk, bermusyawarah untuk kita menentukan kepengurusan MGMP provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Nanti setelah terbentuk ini, Bapak Ibu gabung ke grup, ada kepengurusan, kami sangat berharap kita semua di pengurus SMP nanti ini itu bisa untuk kita membuat konsep ya seperti apa yang tadi diarahkan oleh Pak Kadis ya, seperti tadi apa yang disampaikan Kadis terkait dengan program 1 hari untuk literasi ini. Ya, nanti kita buat dulu kajiannya sama-sama, analisis bagaimana, kemudian kita coba membuat bagaimana petunjuk teknisnya untuk kita edarkan kepada semua sekolah SMA, SMK, SLB, sesuai lagi itu menjadi acuan dasar ya. Nah, saya kira itu ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas waktu ya, karena saya juga masih ada di kantor ini, belum pulang karena menunggu ini. Dan terakhir berharap kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk menyampaikan arahan-arahan selanjutnya. Ya, Abe. Ya, kasih banyak Pak Ansar. Alhamdulillah. Saya tadi sudah mendengar beberapa diskusi teman-teman, harapan-harapannya semua dan masukan-masukannya. Mungkin nanti kita tindak lanjuti mungkin ya, Pak Kabid, nanti ada semacam dibuatkan ini ya, dibuatkan mungkin semacam mungkin penguatan standar ya, standar apalah modelnya, personal atau apa terkait dengan program kita nanti ini yang terkait dengan penguatan literasi. Jadi mungkin bisa juga nanti ketua MGMP nanti yang hadir mungkin untuk diskusi langsungnya jadi harapannya nanti kita berharap program ini jalan. Dan itu tadi bukan sekedar berjalan programnya. Jadi semua atensi semua teman-teman dari MGMP Guru Bahasa Indonesia ini bisa mengawal bagaimana peningkatan kualitas literasi kita di Sulawesi Selatan. Itu saja harapan kita dan harapannya pimpinan kita supaya nanti ada peningkatan kualitas dari indikator kinerja pendidikan kita khususnya di literasi. Saya kira mungkin itu ya dari Pansar dari saya. Terima kasih banyak moderator, teman-teman kepala guru Bahasa Indonesia di Selatan. Semoga nanti untuk pertemuan selanjutnya lebih banyak lagi hadir ya, kalau bisa semuanya disampaikan semua teman-teman ya. Saya kira mungkin itu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator kita pada malam ini dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu kita semua. Saya ingatkan sebelum kita tutup sebentar, ada daftar hadir di room chat yang pertama dan isi masukan-masukan yang kedua ada juga di chat itu saya sematkan untuk grupnya. Nggak usah lagi gabung semua, cukup mungkin ketua atau ketua sekretaris atau bendaharanya silakan bergabung supaya kita bisa tindak lanjuti pembicaraan-pembicaraan kita pada malam hari ini. Dan kalau bisa bulan ini kita bersama-sama sudah bisa membuat sebuah dokumen ya, apakah itu dalam bentuk juknis atau dalam bentuk NSPK terkait dengan program literasi ini. Ya, saya kira itu saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid, Bapak Ibu semua karena waktu kayaknya sudah kita butuh istirahat semua. Terima kasih untuk kehadiran memenuhi undangan ini malam. Semoga apa yang kita laksanakan ini malam bernilai ibadah. Semoga apa yang kita akan lakukan program kedepannya menjadi yang terbaik untuk Sulsel kita di butuh pendidikan lebih baik. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.